Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tablet sustained release atau tablet lepas lambat. Untuk anggota kelompok kami ada Sabrina Faradiba Asipna, ada Dewi Nikmatus Saumi Filaili, saya sendiri Intana Zakamila, dan ada Tabrisa Safa Ayu Nabila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, yang pertama yaitu ada definisi selanjutnya. Menurut Rapor 2013, tabel rilis yaitu pelepasan bertahap pada obat secara perlahan untuk mempertahankan efeknya selama periode yang telah ditentukan. Menurut Raja Lasmika Errol 2016, tabel sustained release merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap sehingga pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Kemudian menurut NIAS SRO 2018, tabel sustained release merupakan tabel yang didesain untuk memberikan suatu dosis zat aktif sebagai terapi awal atau dosis muatan dan diikuti oleh pelepasan zat aktif yang lebih lambat dan konstan. Dan selanjutnya, komponen penyusun dan komponen utama. Menurut ini ARO 2015, komponen yang dapat digunakan untuk sustained release yaitu Happy MC, yang merupakan matriks yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan tablet lepas lambat karena dapat membentuk suatu lapisan gel yang dapat mengatur lepasnya zat aktif pada tablet secara teratur serta dapat diramalkan. Kemudian beberapa matriks yang digunakan antara lain ada inert dan tidak larut dengan bahan polietilen, PVC, kopolimer, metilakrilat, metakrilat, dan etil selulosa. Kemudian ada erosif dan tidak larut dengan bahan lemak karnauba, stearialkohol, asam stearat, PEG, lemak kastor. Ada PEG monostearat trigliserida. Kemudian ada hidrofilik dengan bahan metil selulosa, HIC, HPMC, NaCNC, karbosipolimetilen, dan galactomanosa, dan Na-alginat. Selanjutnya, untuk contohnya, teofilin merupakan salah satu zat aktif yang dapat digunakan dalam formulasi CDA lepas lambat. Penelitian menunjukkan penggunaan polimer larut air HPMC sebagai matriks. Pemilihan HPMC didasarkan pada sifat HPMC yang dapat membentuk gel jika berinteraksi dengan air. Gel yang terbentuk akan menjadi penghalang lepasnya zat aktif dari tablet. Menurut Sanastria 2006 menunjukkan bahwa HPMC dapat digunakan untuk memperlambat pelepasan zat aktif dan berpengaruh pada sifat fisik tablet teofilin. Kemudian ada natrium diklofenak menunjukkan bahwa natrium diklofenak dan penambahan HPMC ada selulosa dengan perbandingan 1:2 yang menghasilkan kandungan obat dan evaluasi tablet yang paling optimum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu bahan aktif. Menurut Kumar and et al. 2016, bahan aktif yang sesuai pada tablet sustained release biasanya bersifat yang pertama yaitu mudah larut dalam air, waktu paruh atau tes setengah eliminasi yang singkat. Selanjutnya yaitu mempunyai indeks terapeutik sempit dan juga pemakaian 1 unit dosis tunggal. Untuk contoh obatnya sendiri yaitu diklofenak zodium atau voltaren, captropil, teofilin, dan lain-lainnya. Slide selanjutnya. Metode pembuatan. Untuk yang pertama yaitu gempa langsung atau direct compression, di mana proses pembuatan tablet yang dilakukan dengan mencetak langsung bahan aktif dengan atau tanpa penambahan bahan pembantu. Dicetak dengan menggunakan tekanan tertentu tanpa melalui proses granulasi, yaitu menurut Lackman dan Lieberman pada tahun 1994. Untuk selanjutnya yaitu granulasi basah atau wet granulation, di mana yaitu proses pencampuran partikel zat aktif dan eksipien jadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat, sehingga terjadi massa lembab yang digranulasi. Untuk granulasi basah sendiri yaitu khusus untuk zat berkhasiat yang tahan terhadap panas dan stabil dengan adanya lembab. Yang selanjutnya yaitu granulasi kering atau dry granulation, di mana dikenal dengan istilah slaggy. Prinsipnya yaitu membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat, melainkan memanfaatkan daya gempa mesin atau pencetakan dilakukan berulang-ulang. Untuk granulasi kering sendiri yaitu khusus untuk zat berkhasiat yang tidak tahan terhadap panas dan tidak stabil dengan adanya lembab. Slide selanjutnya.
Untuk cara pembuatan dan mekanisme kerja sediaan sustainer release yaitu yang pertama penyalut, di mana berfungsi mengendalikan ketersediaan bahan aktif dalam bentuk larutan. Penyalutan serbuk bahan aktif dapat dilakukan dengan metode mikroenkapsulasi. Selanjutnya yaitu sistem matrix, di mana yaitu mencampurkan bahan obat yang akan dibuat sediaan lepas lambat digabungkan dengan bahan lemak atau bahan selulosa. Kemudian diproses menjadi granul yang dapat dimasukkan dalam kapsul atau di tablet. Selanjutnya yaitu sistem membran terkontrol, di mana dalam sistem ini membran itu berfungsi sebagai pengontrol kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Berbeda dengan sistem matrik hidrofil, polimer membran tidak bersifat mengembang. Selanjutnya pembentukan kompleks, yaitu bahan obat tertentu jika dikombinasi secara kimia dengan zat kimia tertentu lainnya, membentuk senyawa kompleks kimiawi yang mungkin hanya larut secara perlahan-lahan dalam cairan tubuh. Hal ini tergantung pada pH sekitarnya. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Untuk selanjutnya ada evaluasi dan parameter yang dilakukan pada sediaan tablet sustained release. Yang pertama yaitu ada uji granul, di mana ada uji kompaktibilitas dengan menggunakan tap density dengan cara menimbang 100 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Letakkan gelas ukur pada alat uji kompaktibilitas atau tap density dan atur ketukan sebesar 500 rpm. Lalu catat volume sebelum dan sesudah dimampatkan. Untuk uji kompaktibilitas ini memiliki syarat yaitu kurang dari 20%. Kemudian ada uji sifat alir. Uji sifat alir dilakukan dengan menggunakan alat corong alir. Yang pertama yaitu timbang 100 gram granul, kemudian masukkan ke dalam corong gelas, tutup bagian bawah corong, lalu tutup corong dibuka dan biarkan granul mengalir, dan catat waktu yang dibutuhkan granul untuk mengalir seluruhnya. Untuk syarat yang baik dari granul yang memiliki sifat alir baik yaitu 10 detik untuk 100 gram granul. Kemudian yang selanjutnya ada uji sudut diam. Untuk alatnya sama seperti uji sifat alir, yaitu menggunakan corong alir dengan cara menimbang 100 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam corong gelas, tutup bagian bawah corong, kemudian tutup corong dibuka dan biarkan granul mengalir pada bidang datar, lalu ukur tinggi diameter kerucut granul yang terbentuk, dan hitung besar sudut diamnya dengan rumus alfa sama dengan min 1 2H per D. Untuk syarat granul yang memiliki sudut diam yang baik yaitu 25 derajat sampai 40 derajat. Kemudian ada uji kelembapan dengan menggunakan alat moisture balance dengan cara memasukkan 1 gram granul ke dalam alat tersebut, kemudian tunggu sampai diperoleh nilai kelembapan granul. Untuk syarat kelembapan granul yang baik yaitu jika memiliki kelembapan dengan rentang nilai 2-5%. Kemudian ada uji evaluasi untuk tablet, yaitu ada uji organoleptis dengan cara amati warna, bau, dan bentuk sediaan. Untuk interpretasi hasil dari uji organoleptis sendiri ini yaitu untuk warnanya menunjukkan warna yang homogen atau merata, misalnya ingin membuat tablet berwarna putih, maka warna yang ditunjukkan yaitu putih dengan putih yang homogen. Kemudian untuk baunya tidak berbau tengik dan bentuknya padat berbentuk tablet. Kemudian untuk uji waktu hancur dilakukan dengan menggunakan alat disintegration tester dengan cara memasukkan masing-masing satu tablet pada tabung dari keranjang, kemudian masukkan cakram pada tiap tabung dan jalankan alat. Sebagai medium digunakan air dengan suhu 37 derajat Celcius dan pada akhir batas waktu, angkat keranjang dan amati semua tablet. Semua tablet harus hancur sempurna. Nah, untuk syarat waktu hancur tablet tidak bersalut yang baik yaitu kurang dari 15 menit, dan untuk tablet salut gula dan salut non-enterik kurang dari 30 menit. Lalu ada uji keseragaman bobot yang dilakukan dengan menggunakan alat neraca analitik atau timbangan
Caranya yaitu dipilih 20 tablet dari masing-masing formula yang dibuat, kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Untuk syarat dari keseragaman bobot ini yaitu jika ditimbang satu per satu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A atau 5% dari bobot tablet, dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B, yaitu 10% dari bobot tablet. Kemudian selanjutnya ada uji keseragaman ukuran atau mengukur diameter dan tebal tablet dengan menggunakan alat jangka sorong dengan cara dipilih 20 tablet dari masing-masing formula, kemudian diukur tebal dan diameter masing-masing tablet menggunakan alat ukur. Untuk syarat keseragaman ukuran, kecuali dinyatakan lain, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet, menurut Farmakope Indonesia 3. Lalu ada uji kekerasan tablet dengan menggunakan hardness tester, yang mana tablet diletakkan tegak lurus di antara anvil dan punch, kemudian tablet dijepit dengan cara memutar skru pengatur dan tekan knop sampai tablet pecah. Kemudian catat angka yang ditunjukkan jarum penunjuk skala dan diulangi sebanyak 10 kali replikasi. Untuk syarat kekerasan tablet yaitu 4-8 kg. Kemudian ada uji kerapuhan dengan alat friability tester dengan cara timbang 20 tablet dan catat beratnya. Kemudian masukkan ke dalam alat dan atur kecepatan 100 rpm, lalu tunggu selama 4 menit. Lalu ambil tablet yang masih utuh dan timbang lagi. Kemudian hitung kerapuhan tablet dengan rumus F sama dengan A min B per A kali 100%, di mana A ini merupakan bobot awal tablet dan B bobot akhir tablet. Untuk syarat kehilangan bobot yaitu kurang dari sama dengan 1%. Lalu yang terakhir yaitu ada uji disolusi atau uji pelepasan, yang mana dilakukan dengan membuat larutan buffer pH 5,8 sebagai medium disolusi dengan cara melarutkan 27,7 gram kalium dihidrogen fosfat dalam 3 liter aquabides. Lalu atur pH 5,8 dengan amonium hidroksida pekat. Kemudian masukkan medium disolusi 900 ml ke dalam labu disolusi. Atur pengaduk dayung atau pedal pada kecepatan 50 rpm dengan jarak pengaduk basket dari dasar 2,5 cm. Dalam artian pada uji disolusi ini menggunakan alat pengaduk dayung, metode dayung. Kemudian suhu percobaan dipertahankan berada pada suhu 30 derajat Celcius dan kemudian ambil 5 mili sampel pada menit ke-5, 10, 15, 20, 30, dan 45. Lalu sampel yang diambil diganti dengan medium disolusi baru dalam jumlah yang sama sehingga volume disolusi tetap. Lalu dari sampel tersebut diukur serapannya pada spektrofotometer. Setelah itu dihitung persen obat yang terdisolusi dengan rumus kadar sampel bagi dosis obat dikali 100%. Untuk syarat disolusi tablet yaitu jika dalam waktu 30 menit tablet larut tidak kurang dari 80%. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk contoh formulanya. Slide selanjutnya. Untuk contoh formula yang digunakan itu di sini ada dengan bahan aktif natrium diklofenak. Lalu untuk bahan penyalutnya yaitu ada HPMC yang dikombinasikan dengan etil selulosa, gum santan, dan natrium alginat. Di mana dari ketiga bahan ini dicari mana yang memiliki pelepasan paling baik yang dikombinasikan dengan HPMC. Selanjutnya. Untuk pembuatan tabletnya, pada jurnal ini dilakukan variasi formula untuk mengetahui formula obat dengan sustain release dengan pengontrolan pelepasan obat yang paling baik dengan polimer pembeda, yakni yang dibedakan yaitu ada etil selulosa, gum santan, dan natrium alginat, serta polimer yang digunakan sebagai kombinasi pada ketiga formula yaitu HPMC. Bahan aktif yang digunakan berupa natrium diklofenak. Natrium diklofenak ini ketika dikonsumsi secara oral dapat diabsorpsi dengan waktu paruh yang pendek. Sediaan sustain release didesain agar obat tersedia dalam waktu yang lama setelah dikonsumsi.
karena mampu memberikan kadar terapeutik obat dalam darah atau jaringan selama waktu diperpanjang sehingga tanpa mengulangi pemberian unit dosis obat. Untuk uji keseragaman bobot dari ketiga formula tadi, dari ketiga bobot ini didapatkan untuk formula yang memiliki bobot yang sesuai dengan apa yang diharapkan itu pada formula 1, yaitu sebanyak 251,57 miligram, di mana untuk formula ini itu pembuat itu merancang untuk tabletnya itu dengan bobot 250 mg. Selanjutnya, untuk uji keseragaman ukuran, untuk ukuran pada formula 1 didapatkan diameter yang sama dengan formula 2 dan 3, yaitu dengan diameter rata-rata 3,1. Lalu untuk rata-rata ketebalannya untuk yang formula 1 itu 1,8 mm, untuk formula 2 2,01 mm, dan untuk formula 3 1,98 mm. Untuk uji kadar obat, pada pengujian kadar obat ini digunakan instrumen spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 245 nanometer. Obat dengan kadar terbaik yakni pada formula 1. Hal ini menunjukkan bahwa obat pada formula 1 dapat terlepas dengan baik dari matriks tablet sehingga obat siap diabsorpsi sesuai dengan dosis terapi. Pada jurnal dilakukan kombinasi matriks polimer yang bersifat hidrofilik dan lipofilik yang menyebabkan pelepasan obat dari matriks terjadi secara perlahan-lahan sehingga level obat dapat dipertahankan dalam periode waktu tertentu. Mekanisme pelepasan obat terjadi dengan adanya difusi terkontrol bahan obat dari matriks polimer. Selanjutnya, untuk uji disolusi pada formula 1 ini digunakan 3 medium yang berbeda, yaitu ada HCl, asetat, dan fosfat. Dari persentase kumulatifnya untuk yang fosfat itu pada jam ke-10 itu 41,92%. Selanjutnya, untuk uji disolusi pada formula 2 sama dengan formula 1 menggunakan medium HCl, asetat, dan juga fosfat. Namun untuk persen kumulatifnya pada jam ke-20 yaitu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada formula 1, yakni 93,97%. Selanjutnya untuk yang formula 3 sama dengan formula yang sebelumnya digunakan 3 medium yang berbeda, yaitu ada HCl, asetat, dan fosfat. Untuk persen kumulatifnya pada medium fosfat pada jam ke-20 itu didapatkan persentase sebesar 47,85%. Selanjutnya, pelepasan obat ini dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu 20 jam. Formula 1 ini didapatkan persentase terdisolusinya sebanyak 55,702%. Sedangkan untuk formula 2 yaitu 93,970% dan formula 3 sebanyak 47,858%. Pada formula 3 didapatkan hasil yang lebih minim daripada formula 1 dan 2. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kombinasi dengan gum santan pada formula 2 yang bersifat anionik akan lebih memperlambat pelepasan obat jika dikombinasikan dengan HPMC, karena gum santan lebih mudah terhidrasi dalam air dibandingkan dengan HPMC. Formula tablet obat dengan hasil evaluasi kadar bahan aktif yang paling optimum yakni pada formula 1 dengan kombinasi HPMC dan etil selulosa dengan perbandingan 1:2. Sedangkan untuk pengujian disolusinya, formula tablet dengan jumlah obat terdisolusi yang paling optimum yaitu pada formula 2 dengan kombinasi polimer HPMC dan gum santan dengan perbandingan 1:2.
Baik, berikut ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika dari teman-teman yang nonton video ini, mungkin ada pertanyaan. Untuk pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.